Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siswa izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irzaim Syahra dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengumpulkan tugas tentang reproduksi pelantai. Pertama, metagenesis lumut. Metagenesis lumut diawali dengan perkecambahan spora yang kecil haploid menjadi protalium atau protonema. Protonema ada yang tumbuh menjadi besar dan ada yang tidak tumbuh. Di dalam protonema terdapat kuncup yang tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut, tumbuhan gametofit. Pada tumbuhan lumut menjadi gametofit dibentuk gametagium, yaitu sel jantan spermatozoid dan sel betina ovum. Penjelasan skema metagenesis paku homospora. Gametofit pada tumbuhan paku disebut protalium. Protalium merupakan hasil perkecambahan spora haploid. Protalium kemudian menghasilkan dua gamet berbeda, yaitu ateridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur yang bertemu akan membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh dewasa dan menjadi tumbuhan paku. Memulai fase sporofit, tumbuhan paku membentuk sporofil melalui sporagonium. Sporagium menghasilkan spora yang haploid dengan metode meiosis. Spora tersebut kemudian akan menjadi spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Proses pun terulang kembali. Penjelasan skema metagenesis paku heterospora. Pertama, pada fase gametofit spora yang dihasilkan memiliki jenis dan ukuran berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora nanti akan membentuk mikroprotalium dan menghasilkan spermatozoid pada ateridiumnya, sedangkan makrospora akan membentuk makroprotalium dan menghasilkan sel telur pada archegoniumnya. 2. Sama halnya dengan metagenesis paku homospora, sel telur dan spermatozoid akan bertemu dan membentuk zigot yang haploid. 3. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dan dapat membentuk dua jenis sporofil yang berbeda, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil akan menghasilkan sel telur indukan betina melalui mikrosporagium dan menghasilkan sporofil makrosporofil akan menghasilkan sel indukan jantan melalui makrosporagium. Kedua sel tersebut kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Proses pun terulang kembali. 3. Cara reproduksi gymnospermae. Pada umumnya tumbuhan gymnospermae menggunakan bantuan agina dalam penyerbukannya. Angin akan membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan terjadilah pembuahan. 3. Cara reproduksi gymnospermae. Pada umumnya tumbuhan gymnospermae menggunakan bantuan agina dalam penyerbukannya. Angin akan membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan terjadilah pembuahan. 4. Pembuahan ganda. Pembuahan ganda dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Secara generatif, pembuahan akan diawali dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Inti sel dalam serbuk sari akan membentuk inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti sel generatif akan berjalan di sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantung embrio. Setelah sampai di mikrofil atau bagian luar kantung embrio, inti vegetatif lenyap, sedangkan inti vegetatif 1 dan akan membuahi ovum membentuk zigot. Adapun inti vegetatif 2 akan membuahi inti kandung sebagai inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma sehingga terbentuklah biji. Perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif merupakan terbentuknya individu baru tanpa didahului pembuahan. Vegetatif dibedakan menjadi secara vegetatif alami dan vegetatif buatan.